Qala Allah azza min qail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Manhajus Sawi Syarah Usul Tariqat Sadah Al-Abi Alawi. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kesaksian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan selain Allah itu juga dibarengi dengan kesaksian malaikat. Wa ulul ilmi, begitu pula ulul ilmi, ahli ilmu, mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Syuf, perhatikan baik-baik ya ulad, ya ikhwan, ya. Allah bersaksi tiada Tuhan selain dirinya. Kemudian andai kata kesaksian itu hanya dari Allah, udah cukup. Allah maha besar, Allah maha agung. Tapi kesaksian Allah Subhanahu wa taala itu diikuti dengan kesaksian malaikat. Allah memuat kesaksian malaikat itu dalam Al-Qur'an. Andai kata kesaksian Allah dan kesaksian malaikat itu udah lebih dari cukup. Nggak butuh lagi kesaksian manusia. Tapi di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merekam kesaksian ulul ilmi, kesaksian ahlul ilmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Setelah kesaksian Allah, kesaksian malaikat, kesaksian ahlul ilm, ya ikhwan. Syuf, perhatikan baik-baik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membarengkan kesaksian Allah, kesaksian malaikat dengan kesaksian ahlul ilmi. Padahal tadi seperti yang Anda katakan, andai kata kesaksian dari Allah saja udah cukup, ditambah kesaksian malaikat udah lebih dari cukup. Mau ngapain pakai ditambahin kesaksian ahlul ilmi? Enggak lain dan enggak bukan untuk menunjukkan kemuliaan orang-orang yang berilmu. La ilaha illallah. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa qala Allah jalla wa ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu diangkat darajat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad. Kok sholawat sedikit banget nih. Katakan wahai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama? Istifham inkari. Apakah sama mereka yang tahu, yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Maka jawabannya udah pasti, la yastawuna abada, mereka nggak sama sekali. Atau bisa juga diartikan hal di sini lin nafi. Tidak sama sekali orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Enggak samanya sejauh apa sih Habib? La fid dunya wala fil akhirah. Baik di dunia atau di akhirat enggak sama, levelnya beda. Walakin yufaddilullahu man ya'lam 'ala man lam ya'lam bidarajatin katsira. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang punya ilmu dari orang yang tidak punya ilmu. Dibedakan, Allah muliakan dengan bidarajatin katsira. Orang yang punya ilmu Allah muliakan dengan darajat yang sangat banyak. Maka fahayhat an tahsulal musawatu bainal ulama al-amilin wa ghairihim minal jahilin. Maka jauh kalau mau disamakan antara orang yang berilmu, ulama yang mengamalkan ilmunya, dengan jahilin, dengan orang-orang bodoh, jauh, jangan disama-samain, jauh. Walakin yarfa'ullahu ahlal ilmi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ahlul ilmi alaman siwahum, dari selain mereka, bidarajatin katsira, dengan derajat yang banyak. Sejauh mana derajatnya? Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yarfa'ullahu al-ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin bi 700 darajah ma bainad darajatain masiratu 500 amin. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, yarfa'ullahu al-ulama, Allah ngangkat ulama yaumal qiyamah, di hari kiamat, ala sairil mu'minin, atas orang-orang beriman yang lain, atas seluruh orang-orang yang beriman. Khususnya ulama Allah angkat. Berapa derajat diangkatnya? Bisa bi'imi darajah,
700 derajat. 700 derajat itu jaraknya sejauh apa Habib? Dijelaskan oleh Ibn Abbas, ma baina darajatain masiratu 500 amin, antara satu derajat dengan derajat yang lain seperti jarak perjalanan 500 tahun. Coba perhatikan baik-baik. Ini Anda lihat nih, khususnya yang kecil-kecil banyak yang ngeblank ini kelihatannya nih. Jasadnya di sini tapi ruhnya di rumahnya. Jasadnya di sini tapi ruhnya di TikTok. Jasadnya di sini tapi ruhnya lagi nonton YouTube, saudara. Perhatikan, fokus. Syuf. Antum sekarang di pondok. Tujuan mondok apa? Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang bermanfaat udah pasti itu buat diamalin, akhlaknya bagus dan lain sebagainya, udah pasti tuh. Kalau udah bicara ilmu yang bermanfaat ngerembet kemana-mana ya ikhwan. Nah, maka antum semua saat ini nih sedang on the way, OTW, on the way, perjalanan menuju kemuliaan yang luar biasa tinggi. Kalau kita sadar target yang sedang kita capai, maka segala hal yang kita kerahkan tuh menjadi ringan. Jawab yang jujur, di pesantren pagi-pagi jam 3 udah dibangunin 3:30, capek atau tidak? Capek. Giliran ngomong capek kencang baru semuanya. Capek. Kemudian sholat harus 5 waktu di masjid. Kalau telat dihukum. Capek apa enggak? Capek. Belajar dari jam 7:30 pagi sampai jam 12, capek atau tidak? Habis subuh ngapal, capek apa enggak? Malam musyawarah, capek apa enggak? Ini kayaknya kakek-kakek semuanya nih. Jawabannya capek semua, nggak ada yang enak-enaknya. Capek memang, yang namanya mondok tuh capek. Kalau nggak mau capek liburan, bukan mondok. Mondok itu capek. Jauh dari orang tua, enak apa enggak? Nggak enak jauh dari orang tua. Jauh dari rumah, enak apa enggak? Nggak megang HP, enak apa enggak? Nggak enak. Ketahuan ya semuanya ya. Nggak enak nggak megang HP. Itu semua pengorbanan. Pengorbanan untuk sampai apa nih yang tadi disebutin? Ente kalau sudah sampai derajat orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya di akhirat nanti, saudara. Derajatnya nggak main-main. Sabi'imi ada derajat, diangkatnya 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat lainnya 700 tahun. Perjalanan 700 tahun, 500 tahun. Jadi 700 derajat. Satu derajat dengan derajat lainnya perjalanan 500 tahun. Berarti 500 kali 700 berapa itu? 700 kali 100 berapa? 700 kali 100 70.000. 70.000 kali 5 350.000. 350.000 tahun. Jadi jarak perjalanan makom antara orang yang berilmu dengan orang yang gak berilmu. Orang yang berilmu yang amalkan ilmunya. Kalau bicara tentang fadail ilm, kalau kita bicara tentang hadis, ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu, keutamaan orang yang berilmu, itu udah pasti. Yang dimaksud adalah orang berilmu yang mengamalkan ilmu. Karena orang kalau berilmu tapi nggak mengamalkan ilmu, sebaliknya ilmunya menjadi serangan buat dia. Jadi jangan lihat capeknya, jangan lihat lelahnya, jangan lihat letihnya, jangan lihat pengorbanannya yang kita lakukan, tapi lihat target apa yang kita mau capai, ikhwan. Nah, kalau kita lihat target apa yang mau kita capai, maka lupa tuh sama lelah, letih, capek selama nuntut ilmu, lupa. Kalau kita lihat target apa yang kita mau capai, darajat, mendapatkan makom yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, jadi itu yang harus jadi doktrin di kepala kita. Jadi ini nanti selama di Manhajus Sawi kita baca fadail ilm, fadail ahli ilm, fadail muta'allim, orang yang belajar, fadail majalis ilm, itu harusnya bikin kita mikir, motivasi kita, ya Allah, alangkah beruntungnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masa muda. Sya'nun mukhtir wa halun mukhawwif, kata Imam Al-Haddad. Masa yang sangat bahaya, keadaan yang sangat menakutkan di masa muda, di saat anak-anak muda lain sibuk
dengan handphonenya di saat anak-anak muda lain sibuk dengan media sosialnya, di saat anak-anak muda lain sibuk dengan maksiatnya, pacaran lah, konser musik dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ya Rabb, kau pilih hamba berada di jalan ini, jalan kemuliaan, jalan menuntut ilmu, jalan meraih sebanyak-banyaknya warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keistimewaannya luar biasa banyak. Nah, kalau kita mikirnya target yang akan kita capai, kalau kita mikirnya keistimewaan yang kita dapatkan dari menuntut ilmu, maka yahunut tariq ilal matlub, segala jalan yang sulit, yang berat, yang penuh rintangan untuk menuju target yang mau kita capai kecil ya ikhwan, ringan, nggak ada apa-apanya demi mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya saya mau tanya semuanya, siap semangat nuntut ilmu? Siap semangat belajar? Siap lawan hawa nafsu? Siap lawan rasa capek? Siap jadi kekasihnya Rasulullah? Siap dapat maqam indallah? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi pola pikirnya mesti dirubah. Nah, jangan mikir capeknya, jangan mikir lelah letihnya, jangan mikir nggak enaknya, tapi pikirkan target apa yang kita mau capai. Target tersebut pantas untuk kita lakukan pengorbanan. Segala yang mahal pasti butuh pengorbanan. Orang mau dapat duit banyak, kerja apa enggak? Kerja capek apa enggak? Capek. Segitunya dapatnya duit dunia, yang habis itu nggak dibawa mati. Dia mati ditinggalin. Imma jadi amal jariah dia, bagus alhamdulillah, atau imma jadi rebutan anak warisannya, atau imma jadi biaya dia buat bayar rumah sakit di akhir hayatnya, saudara. Itu dunia seperti itu ya ikhwan. Bagaimana dengan maqam derajat talibul ilm, orang yang nuntut ilmu, maqam tinggi indallah subhanahu wa ta'ala, maka dia lebih berhak dengan capeknya kita, lebih berhak dengan pengorbanan kita, lebih berhak dengan lelah letihnya kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kita semua santri-santri Markas Syariah pintu pemahaman ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ada renungan sedikit nih. Ana kalau ngelihat ini ngerenung, ya Allah subhanahu wa ta'ala ngangkat derajat ulama dibanding yang bukan ulama. Nanti di akhirat kata Ibn Abbas, 700 derajat, 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat lainnya jarak perjalanan 500 tahun. Itu jauhnya kayak apa tuh? Makomnya di akhirat jauhnya kayak apa? Mungkin sama-sama di surga tapi makomnya jauh, saudara. Sama-sama di surga tapi makomnya jauh. Saya kadang merenung kalau baca ini, ya Allah ya Rabb, ini kalau ulama bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kita kadang berpikir, Rasulullah mengatakan wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, celaka nanti yang enggak melihatku di hari kiamat, celaka yang enggak melihatku di hari kiamat. Rasulullah mengatakan seperti itu. Nah, sedangkan antara kita yang orang awam dengan ulama aja jaraknya jauh banget. 500 derajat antara satu derajat, 700 derajat antara satu derajat dengan derajat lainnya jarak perjalanan 500 tahun. Bagaimana kita dengan Rasulullah? Makanya jangan heran kalau anak kadang-kadang suka cerewet. Ini nih gara-gara duduk sama Habib Ahmad bin Sholeh Al-Attas ini. Anak kadang-kadang suka cerewet. Kalau ada kita lagi ngajar nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus ada santri yang diem mulutnya nggak mau bergerak. Ente bagaimana caranya mau dekat sama Rasulullah? Kita sama ulama aja segini jauhnya nih. Bayangin kita bagaimana mau dekat sama Rasulullah, sedangkan yang nggak ngelihat Rasulullah tuh celaka. Nanti itu yang berebut mau ketemu Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, di saf pertama ada aulia, ada anbiya mul mursalin. Di saf berikutnya ada para sahabat ahlul bait. Di saf berikutnya ada para tabi'in. Kemudian di saf-saf itu ada aulia, aqtab, autad, nujaba, nugaba. Ada para kekasih-kekasihnya Allah, orang-orang soleh. Itu dari zaman Nabi sampai sekarang jumlahnya udah berapa ya? Belum lagi orang-orang, masya Allah, kita di mana kita? Posisi kita saat itu di mana? Bagaimana kita mau ketemu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada satu-satunya cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kabarkan.
Di dalam hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang paling dekat denganku nanti manzilatan, kedudukannya di hari kiamat, siapa? Aktsarukum salatan alayya, yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Semakin banyak kita solawat kepada Nabi, maka semakin banyak, semakin dekat nanti kita di akhirat kepada Rasulullah SAW. Sholawat yang kita baca, ya aulad, ya ikhwan, sholawat yang kita baca itu ibarat sinyal pengenal kita nanti, saudara. Kita nggak punya tanda pengenal di hadapan Rasulullah SAW selain yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ghurran muhajjalina min atharil wudu. Itu termasuk sinyal pengenal kita nanti di hadapan Rasulullah SAW. Di antaranya sholawat. Makin banyak kita sholawat, makin rajin kita baca sholawat, itu sinyal pengenalnya nanti di hadapan Rasulullah makin banyak, saudara. Makin dekat kita sama Rasulullah. Saya kasih perumpamaan yang gampang, yang sederhana. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, setiap ada yang bersolawat di antara kita kepada Rasulullah SAW, raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruhku, kata Rasulullah, untuk menjawab solawat tersebut. Allah akan kembalikan rohnya Rasulullah untuk menjawab sholat tersebut. Bahkan ya, bukan hanya sholawat kita sampai, sebagian ulama mengatakan sholawat yang kita baca itu merupakan bentuk bakti kita kepada orang tua. Kenapa? Karena ketika kita sholawat itu nama kita di story nama Rasulullah, ya Rasulullah fulan bin fulan. Gara-gara nama kita di story, nama abah kita ikut nyangkut di story, fulan ibn fulan. Maka kata ulama merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita baca sholawat. Kenapa? Menyebabkan nama ayah kita disebut di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ngasih perumpamaan, kalau setiap sholawat yang kita baca sampai kepada Rasulullah, ana kasih contoh, ngasih perumpamaan. Andai kata ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ribuan, nggak usah sampai puluhan ribu. Ini santri markas syariah sekarang ya, kan jumlahnya cukup banyak, kan nggak semua santri namanya dikenal sama guru kita, imam besar kita Buya Habib Rizik Syihab. Saya mau tanya, santri kalau namanya dikenal sama beliau girang apa kagak? Seneng apa kagak? Oh, andai ada santri dipanggil fulan, wah berhari-hari tuh ingat kebayang-bayang, anu dipanggil sama Buya tadi, nama anda disebut, girang luar biasa. Nah, andai ini ada santri, taruh siapa misalkan, siapa Ridwan Kamil, wah gubernur nih, Ridwan Kamil namanya, Muhammad Ridwan Kamil. Kelas berapa Ridwan Kamil? Hah? 9 apa ya? Kelas di pondoknya kelas 2 Salafi. Ridwan Kamil kelas 2 Salafi. Nah, misalkan Ridwan Kamil setiap Jumat, ini saya bukan nyuruh, cuma ngasih contoh doang, jangan diartiin nyuruh akhirnya. Setiap Jumat Walid Habib Rizik Abuya setiap sebulan 2 kali misalkan beliau datang ke MS. Nah, Ridwan Kamil begitu Abuya datang langsung datang bawa hadiah, kitab yang jarang lagi, yang beliau lagi cari-cari, dikasih hadiah. Buya nih hadiah dari murid Ridwan Kamil. Oh jazakallah khair, terima kasih banyak. Mungkin pertama kali beliau belum ingat siapa yang ngasih hadiah. Namanya siapa? Ridwan Kamil. Oh iya Ridwan Kamil. Akhirnya 2 minggu lagi beliau datang lagi, Ridwan Kamil maju lagi, ngasih hadiah lagi. Abuya nih hadiah dari ana Ridwan Kamil. Namanya siapa kemarin ana lupa? Ana Ridwan Kamil Abuya. Oh Ridwan Kamil, masya Allah. Jazakallah khair, Allah yubarik fik. 2 minggu berikutnya lagi, yang ketiga kali maju lagi. Abuya nih hadiah dari ana. Oh masya Allah, ente siapa kemarin? Yang kemarin ngasih hadiah kan 2 kali berturut-turut kan? Oh iya, namanya siapa? Nah, lupa, Ridwan Kamil. Oh Ridwan Kamil, oh iya Ridwan Kamil. Udah, yang ketiga kali. Yang keempat kali 2 minggunya lagi datang lagi ngasih kado lagi. Namanya Ridwan Kamil kan ente? Yang kemarin 3 kali berturut-turut ngasih hadiah buat aneh. Oh iya Bu ya. Nah, oh masya Allah, Allah yubarik fiik. Yang kelima kali 2 minggu lagi datang lagi, baru dari jauh lihat, ahlan wa sahlan Ridwan Kamil. Nggak pakai diingetin lagi, udah apal. Yang ke-6 kali udah bukan apa lagi saudara. Yang ke-7 kali, wah dan seterusnya dan seterusnya. Ini perumpamaannya ikhwan. Guru kita yang memang banyak yang datang ke beliau setiap minggunya ribuan orang, tapi santri di sini hanya sekian ratus orang, tapi nggak mudah untuk diingat namanya, dikenal, nggak mudah. Begitu kita ngasih hadiah berturut-turut sambil kenalkan diri, ingat sampai kapan nggak bakal lupa ya ikhwan. Sampai kapan nggak bakal lupa ya aulad.
bagaimana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ente di sini diajarkan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Di antaranya di hari Jumat. Di hari Jumat ini dari malam Jumat udah ada baca maulid. Jumat pagi sama-sama baca burdah. Itu berapa kali sholawat? Betapa ruginya yang mulutnya ketika baca maulid nggak mau bergerak. Betapa ruginya yang ketika baca burdah sambil malas-malasan. Padahal di situ ada satu jalur buat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dalam sholat, belum lagi yang baca masing-masing ketika mau tidur daripada bengong sambil baca sholawat dengan niat mudah-mudahan dibukakan pintu pemahaman, didekatkan sama Rasulullah. Apalagi baca sholawatnya sambil penuh kerinduan, baca sholawat dengan harapan lagi tidur mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, sehari berapa kali ngirim ke Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, inilah adzkuru hajaran, kata Rasulullah, aku ingat, kata Rasulullah, ada satu batu, ada satu batu, kata Rasulullah, waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus jadi nabi kalau nggak salah Habib ya. Ketika Rasulullah belum diutus jadi nabi, batu itu pernah salam sama Rasulullah ketika di Mekah. Batu itu pernah salam sama Rasulullah ketika di Mekah. Rasulullah belum diutus jadi nabi saat itu. Kata Rasulullah setelah diutus jadi nabi, kata Rasulullah, aku ingat sama satu batu. Batunya yang mana tuh aku ingat, yang ketika aku di Mekah dia mengucapkan salam kepadaku. Batu itu Rasulullah ingat. Apalagi thalabatul ilm, santri-santri umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pelit, lisannya jangan pelit ya, biar bergerak, biar nyamber. Jangan ngaku santri markas syariah kalau disebut nama Nabi nggak sholawat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, kurus salat ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Maka mudah-mudahan kita berharap sholawat yang kita baca di pondok ini kita dibiasakan malam Jumat yang kata Rasulullah, aktsiru alayya minas salati wassalami fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah. Malam Jumat ini fa inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah sholawat di hari Jumat karena sholawat yang kalian bacakan akan disodorkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita di pondok, selama di pondok dibiasain malam Jumat baca maulid, kemudian Jumat subuh, Jumat pagi baca burda, nggak berhenti sholawat. Belum di hari-hari lainnya, belum setiap pelajaran. Nggak mungkin, aneh yakin nggak mungkin dalam sehari pelajaran di kelas tuh nggak nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita baca ilmu syariah, imma qala Allah, imma qala Rasul, imma usafur Rasul, imma hayatur Rasul sallallahu, imma lughatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kita belajar ini semuanya berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin dalam sehari kita nggak banyak dikasih kesempatan buat baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak kita baca sholawat, semakin kita jaga setiap dengar nama Rasulullah SAW kita baca sholawat, berapa maqam yang kita dapatkan, berapa derajat yang kita dapatkan. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikenal sama Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat kita dianggap sama Rasulullah. Mudah-mudahan di akhirat nanti dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Maka di sini disebutkan Allah ngangkat derajatnya ulama 700 derajat. Nah, qultu wa dzalika li anna al-ilma asasul ibadat wa manba'ul khairat kama anna al-jahla ra'su kulli syarr wa aslu jami'il baliyat. Beliau mengatakan, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait mengatakan, kenapa orang yang berilmu sampai segitu diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'anna al-ilma asasul ibadat, ilmu adalah pondasi daripada ibadah-ibadah, wa manbaul khairat, dan ilmu adalah sumber segala kebaikan, kama annal jahla ra'su kulli syarr, sebagaimana jahal, kebodohan adalah pongkol dari segala keburukan, wa aslu jami'il baliyat, adalah sumber dari segala bala. Sumber segala kebaikan adalah ilmu, dan sumber segala bala adalah kebodohan. Sebagaimana ilmu mendatangkan kebaikan, begitu pula sebaliknya kebodohan mendatangkan bala, musibah. Na'udzubillah min
Insyaallah di pertemuan yang berikutnya kita akan bahas betapa jeleknya kebodohan. Guru kita sudah datang. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.